sing- singkat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pun ada juga kemarin saya dapat informasi dari kabupaten kota lain untuk bagaimana menyajikan data hasil pelaksanaan surveillance selama 1 minggu ini menggunakan AI sehingga bisa kita diseminasikan ke media sosial masing-masing puskesmas. Tadi Dokter Tri juga disampaikan kalau misalnya ini tuh bukan menggantikan peran surveillance ya, jadi lebih ke alat untuk efisiensi. Kemudian diharapkan kalaupun misalnya teman-teman butuh kebutuhan ini untuk saat ini nanti kegiatannya ini belum cukup atau masih bingung, mungkin bisa kita agendakan untuk pelaksanaan pertemuan offline. Jadi nanti menyusul ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, mungkin itu saja harapannya pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah ini kita lanjut ke materi ya. Untuk teman-teman yang sedang FETP frontline sudah hadir semua belum? Hadir ya, Bu Anissa. Ada yang belum ya? Saya lihat ada yang belum ya. Ada beberapa yang belum kayaknya. Bu Septi boleh colek Bu Nani dari Pasir Mulia biar ikut hadir juga. Ya baik, untuk saat ini saya mau eh bertanya dulu. Kita masuk ke untuk bagaimana cara membuat PowerPoint dulu ya menggunakan AI. Mungkin kita akan bertanya dulu yang open cam apa yang nggak open kamera ya. Selama ini untuk membuat PPT untuk materi paparan itu biasanya menggunakan apa? PowerPoint aja langsung kita ketik sendiri atau pakai Canva? Langsung Ada ketik yang Canva, mau sendiri, Pak. sharing? Ngapain? Bukan ke... Oh, pakai apa, Kol? Kadang PowerPoint, kadang Canva. Tapi enakan PowerPoint sih biar cepet. Berarti ketik sendiri ya? Ya, betul Bang. Oke. Pegel nggak? Oke sih. Apalagi sambil ngeguntingin obat cacing Hmm. ini. Jadi Sebetulnya begini, begini, sebetulnya. kenapa, Kalau kenapa? kalau bikin awal memang konsepnya udah ada. Kita bikin lapo kayak semacam apa yang mau kita masukkan ke PPT, terus kita masukkan aja ke AI. Itu lebih gampang sebetulnya. Nanti sama dia direkap poin-poinnya, tinggal kita bikin AI itu jadi bagus lagi gitu. Jadi kayak slide-nya lebih lebih menyala. Kalau selama ini, Tuh. ya Mm-mm, kalau betul. selama ini saya bikinnya memang berbayar sih, cuman saya berbayarnya yang murah dulu, yang 7 hari uji coba dulu. Wih, Saya Sultan. tujuh Aplikasi hari AI apa tuh, Bang? pakainya ini apa? eh ini Kelas apa dunia. kemarin ya? Yang kemarin itu yang terakhir pakainya Gamma, Hmm. Gamma AI. Terus yang kedua, yang pertama sebelum Gamma itu pakainya Terabox. Itu itu memang pilihannya nggak terlalu banyak untuk Mm-mm. membuat bagus tampilan PPT. Sebetulnya itu untuk membuat tampilan PPT lebih menarik aja sih kalau yang saya 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 sebutkan tadi kayak Gamma sama Terabox itu untuk mempercantik PPT aja. Cuman isi-isinya itu biasanya saya pakai ChatGPT. Jadi kita udah punya formatnya, tinggal diminta ke ChatGPT itu untuk meringkas lah istilahnya, meringkas seperti benar-benar poin PowerPoint gitu. Poin-poinnya aja. Habis itu baru dibaguskan menggunakan Terabox atau Gamma. Itu tadi. Ya. kalau kata mereka siapa lagi? Ada lagi yang pakai aplikasi AI, jadi kita sistemnya sharing ya. Kita sistemnya sharing artinya begini, apa yang saya dapatkan, apa yang saya tahu, saya sharingkan buat teman-teman ataupun nanti kalau teman-teman punya cara lebih efektif dan lebih bagus dan gratis, bukan berbayar, nanti silakan sharing nggak apa-apa. Ada yang menggunakan PPT, yang membuat PPT menggunakan AI selain Bang Hendri, ada lagi? Ya, nggak ada Bang. Nggak ada juga Pakai sih. aplikasi apa, Bu? Kalau ngeringkes si materinya itu pakai
Gemini atau pakai ChatGPT aja minta tolong ngeringkasin si PPT si laporannya. Terus nanti kan dia muncul tuh poin-poin. Nah, itu yang poin yang Ah, biasanya saya masukin mm-mm. ke Canva. Ya, Kalau dari Bang Hendy kan ya dia baik. pakai itu ya, pakai aplikasi. Kalau aku mah enggak sih. Paling minta tolong Mm, Gemini aja karena mm. males mikir. Ya, baik. Eh, saya anggap itu sudah mewakili teman-teman semua ya. Jadi nanti silakan kalau pada saat saya menjelaskan kita sistemnya diskusi semi-semi formal. Jadi saya akan share 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 screen dulu. Mudah-mudahan lancar ya share screen-nya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Sudah terlihat aja. Baik. Nah, ini setelah gambar ini nanti akan saya sampaikan untuk metode berikutnya. Jadi ini saya akan share cara membuat PowerPoint dengan Gamma AI. Kemudian kita coba kenal. Nah, kenapa Gamma ini saya jual ke teman-teman? Karena apa? Satu, itu gratis. Kedua, dia bisa 1 sampai 10 slide. Dan kalau nggak salah saya, kalau yang lain itu desainnya jelek. Kemudian pun kalau membuat PPT pun pakai pakai ChatGPT kan desainnya jelek ya. Nah ini saya rasa opsi terbaik, cuman perlu diakalin gitu aja. Nah, kemudian desainnya itu otomatis tidak perlu mengatur margin, semua berbasis AI sudah ditentukan, tinggal yang paling memudahkan itu adalah kuasanya itu nanti dikasih ke kita. Jadi ketika memang em, si AI-nya itu menghasilkan suatu paparan, nanti dia kasih lagi opsinya ke kita untuk mengedit. Kemudian itu pun bisa diekspor menjadi PPT dan PDF. Kelebihannya, ketika itu nanti diekspor menjadi PowerPoint, kita bisa menambahkan slide-slide yang kurang gitu. Nah, ini dia saya bilang tadi untuk penggunaannya itu sign up-nya for free, jadi tinggal kita daftarkan ke email. Jadi nanti teman-teman tinggal cari di Google namanya gamma.ga.app, kemudian pilih sign up for free, kemudian sign up email. Nanti akan saya pandu, kita buka dari browser ya. Kemudian pilih metode, jadi pilih metode itu generate. Generate itu semacam eh, kita kasih akses bebas. Kita hanya punya ide, kita tidak punya dasar bahannya. Contohnya ini, PPT ini saya buatin pakai AI. Jadi saya mengasih prompt kalau misalnya tolong buatkan PPT untuk cara menggunakan aplikasi Gamma. Inilah hasilnya, inilah sistemnya generate. Kemudian text to deck artinya begini. Kalau misalnya kita punya notepad yang bukan bersifat PDF atau Word, itu kita bisa pastekan ke kolomnya, kemudian nanti akan generate menjadi rangkuman laporan yang bisa digambarkan menjadi slide PPT. Kemudian untuk yang import ini ada dua opsi. Yang pertama kita bisa mengupload laporan Word maupun laporan PDF kita ke Gamma, kemudian itu nanti akan mengenerate sendiri, merangkum sendiri tanpa perlu kita ke ChatGPT yang seperti Bang Henry bilang tadi. Jadi langsung dia membuat ringkasan-ringkasannya, kemudian ada opsi pilihannya 4, mau singkat, mau cukup singkat, kemudian mau lengkap, dan mau yang kemudian sangat lengkap. Jadi nanti kalau misalnya singkat, nanti dipadukan dengan gambar AI seperti yang di kanan tadi. Kemudian yang kedua, opsinya adalah PPT yang lama atau PPT yang jelek itu bisa diperbagus dengan cara kita import. Dan langkah ketiga adalah berikan prompt yang jelas. Ini yang saya bilang tadi, menggunakan outline-nya. Nanti akan saya sampaikan juga menggunakan opsi selain gamma. Jadi dia edit konten, ubah layout, semua dia sesuaikan visual. Kita mau image seperti apa, layoutnya kurang pas, cuman nanti layoutnya
memang kurang. Memang ini ranahnya kayak semi profesional gitu ya. Jadi tidak ada bunga-bunga, kemudian template-nya juga nggak ada seperti Canva yang bisa kita tambahkan bunga-bunga atau seperti gambar-gambar lainnya. Tapi kurang lebih ini PPT-nya cukup lumayan profesional. Nah, ini kemudian selesai. Nah, ini saya bilang kelebihannya kita bisa ekspor menjadi PowerPoint. Jadi kita masuk ke praktek ya. Kita masuk ke praktek. Jadi teman-teman, kalau misalnya saat ini menggunakan gadget yang PC, laptop maupun komputer, silakan diikutin. Jadi ini udah terlihat belum? Belum ya? Udah ya? Jadi teman-teman, untuk pertama cari di browsernya, pilih di Google itu Gamma AI. Pilih yang ini ya. Wah. Ya nanti diklik. Ada yang sudah sampai langkah ini atau ada yang kendala? Masih nunggu. Ya, jadi nanti tinggal pilih login by email, sign up for free. Jadi silakan dipotong di dipotong ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti silakan langsung langsung komen aja. Bang, coba ulangi dari awal, Bang. Jadi pilih di Google, ketik di Google, pilih Gamma Gamma AI. Nanti pilihnya yang enggak yang URL linknya itu gamma.app. Gamma Base AI Presentation Maker and Website Builder. Sudah? Pilihnya start for free ya. Ya. Atau sebentar, saya coba lockout dulu ya. Biar kita sama langkahnya. Ada yang sudah masuk melalui login by email? Sudah. Sudah masuk karena sudah pernah membuat. Kalau yang belum pernah membuat start gratis ya, Iya, Mbak. jangan yang bayar der. Bayar Bang, kok kalau misalnya. tampilan di aku kok berbeda? Nggak begitu tampilannya? Iya Bu, memang kalau gamanya perhatikan URL linknya nih, gamma.app. Udah, Bu. Udah link itu, Bang. Ganti laptopnya, Bu. Nggak bisa masuk bang. Kendalanya di mana? Silakan timpa aja share screen-nya. Bisa bisa akses share screen nggak? Atau siapa yang mau di share screen beri kami pandu? Coba biar biar sama langkahnya kok. Ini saya cari lockoutnya nggak bisa.
Coba siapa yang mau share screen? Ya, ya, atau coba ada dari teman-teman puskesmas yang nge-share screen. Dera, Dera, Ini Dera. Bang, Call, yang call, call, how do call. you Ini juga bisa barengan kok, nggak cuma satu orang yang nge-share screen. Bang itu yang how do you plan to use gamanya? Kok aku pilihannya berbeza? Berbeza, Eh, tapi tak co- sama. coba Dera share screen. Berbeza Kenapa? sama yang aku. Berbeza. Hmm, semangat aku. Hmm. Siapa yang ngetelae? Der. Jangan lama, Der. Pulang bentar Call, lagi, call, Der. call. Share screen. Iya, iya, Share iya. screen, share Coba. screen. Dah, no. Coba back. Udah bang, bentar. Back nih. Yang bawah. Yang gamma. Yang ini Nah, kan? itu. Mm-mm. Ini Continue. Bukan, jangan masukin sign up itu. Continue by email. nggak ada bang, ada yang gini. Tadi back tadi, coba back tadi. Ini kan. Ah, lanjutkan dengan Google. Udah bang. Nah, udah. Sama kan? Udah. Hmm. Nah, itu buat baru AI. Nah, ini kreditnya tuh 400 teman-teman. Jadi, kalau saya untuk ngakalinnya, ini tuh banyakin emailnya gitu. Jadi kalau jadi memang ketika memang menjadi diekspor, jadi kreditnya itu nanti hilang. Jadi kalau nggak salah saya habisnya 200 kredit gitu. Jadi kayak contohnya Dera punya laporan laporan yang FWTP kemarin ada nggak? Beda, beda. Ini bang, beda laptop, beda device. Laporanmu yang FWTP Ya, beda device bang, bukan ini. gimana? Beda device. Rasan. Rasan. Beda Belum device selesai, asli. kan. Banyak nggak ceritamu? Eh, Enggak yang FL1 bukan FL bukan bukan yang field project 2, field project 1 ada. Kan ada kok kumpuli kan? Loh. Yang laporan tentang itu, Der. Eh, Ini loh, audit kualitas data. Nah itu coba ya, itu coba. Nah, teman-teman coba di close dulu. Di close dulu menunya. Nah, Awas. nanti bisa pilih menu yang paling kanan, import file atau URL. Klik yang itu, Der. Import file atau URL. Eh, Gimana sih bang? Di close dulu Ini. itunya. Di close dulu yang filenya itu. Yang file Oke. manajernya di close dulu. Ini. Tuh buat. Di close dulu yang file manajernya di close dulu. Oh nih, pilih menu yang import file atau URL yang di Gamma, yang di halaman Gamma-nya. Waduh, kok aku keluar sih? Ini. Ada nggak? Kelihatan nggak? Ini kan.
Sebentar ya, Mas Dera. Si abang ke kick keluar keluar dari Zoom kayaknya ini. Suruh masuk lagi. Siap, ini sedang dikondisikan. Ada mentor, Pak. Susah, Der. Kita dipantau Iya, betul. sama senior. Ya, betul, Pak. Hati-hati kalau ngomong, Der. Dijaga ya. Baik, Pak. Baik. Penas Argentina diam. Apa nih? Ya, call. Halo? Ya. Nah, oke. Maaf ya, ada tadi kelempar. Ini pilih unggah file. Nah, masukin yang laporan frontline tadi. Ini. Ya, open. Jangan. Gimana ya? Ya, yang biasanya Orang bentuk itu, Pak. tulisan aja. Contoh kayak standar pelayanan TB terbaru tuh. Udah. Itu boleh. Presentasi. Ya, lanjutkan, lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi, saya udah pernah coba. Jadi, kalau misalnya itu gratis, dia cuma bisa kalau nggak salah saya sampai di 10 slide. Dan dia juga makan kredit yang di kiri bawah. Coba perhatiin, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih visualisasinya untuk temanya itu. Silakan di scroll ke bawah. Temanya yang ada tulisan judul tuh, di scroll ke bawah. Pilih temanya mau yang mana? Yang piano coba, yang piano. Ada gambar piano. Enggak, ini yang judul isi dan tautan itu. Nah, Oh yang iya. nah, Kirain pilih buat. gambar. Contoh ya. Nanti silakan Buat ini, Bang. ya buat. Mutar gaple wah. Maaf ya. Nah, ini langsung otomatis dibuat nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya laporan panjang, mau disingkat atau mau dibuatin paparan. Jadi hasil kemarin evaluasi pada saat pelaksanaan ini berlaku juga buat teman-teman di yang non FETP ya. Ini berguna juga ketika nanti kita mau lakukan advokasi buat kewilayahan, buat kapus. Materi itu disampaikan menggunakan poin-poin yang singkat dan jelas, bukan laporan utuh yang di copy paste ke PowerPoint. Jadi kurang lebih hasilnya untuk mengefisiensikan inilah hasilnya. Coba diperhatikan itu bisa sampai 10 halaman. Jadi kalau saya siasatnya, nah ini kita dikasih akses nih.
kita bisa edit sendiri. Coba di digedein dari, jangan di minimize. Nah, misalnya kalau teman-teman rasa kurang cocok, misalnya slide-nya kepanjangan kata-katanya atau kurang panjang, itu bisa di back dulu tanpa mengurangi kreditnya. Nah, inilah hasilnya kurang lebih kan lumayan ringkas ya. Dari laporanmu berapa halaman tadi? 10, 10 kalau nggak salah, Bos. Hah? 10 kalau nggak salah. Ya, jadi secara garis besar kan sudah mencakup semua yang ada di sini ya. Dan memang pun dari sisi fontnya, kemudian dari tampilannya kan lumayan menarik. Jadi untuk siasatnya, kalau biar tidak terlalu ketahuan untuk itu terbuat dari AI, itu gambar itu bisa kita timpa. Contohnya gambar kegiatan kita, ataupun kalau misalnya mau tetap itu, dipersilahkan. Nah, kalau misalnya desain yang kurang cocok, tinggal di back aja deh. Di back. Udah dilanjutin dulu, lanjutin dulu. Ah ya, tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Oke. Ya pergi. Ayo pergi. Back dulu, back dulu. Nah, ini. Itu yang saya bilang tadi. Coba scroll ke atas. Teman-teman dikasih akses, mau memilih jumlah teksnya itu yang tampilan di slide-nya itu mau minimal, ringkas, detail, atau luas. Artinya kalau luas itu cukup padat kata-katanya. Nah, ini kan ringkas ya. Jadi kalau misalnya mau pilih detail, coba pilih klik detail. Nah, visualnya untuk temanya coba lihat lebih banyak. Ayo pergi. Lihat lebih banyak di temanya. Di bagian tema call. Di visual, visual, visual. Bawahnya kan tema, ada tema tadi. Ya ini. Lihat lebih banyak, lihat lebih banyak. Oh, Nah, nah untuk temanya silakan pilih. Ini mau fontnya seperti apa. Sebenarnya pun kalau misalnya kita buat kayak gini, kalau misalnya tanpa gambar pun orang nggak ngeh kalau itu terbuat dari AI ya. Biasanya kan ada ciri khas dari AI itu kan dari fontnya, kemudian dari tampilannya. Kan ini ciri khasnya hanya di gambarnya aja. Dia tinggal disesuaikan mau tema yang mana, mau yang dark mode atau yang model ada yang pilih juga yang profesional. Aku biasanya pakai yang profesional tuh kalau mau kan ada tagnya tuh der di atasnya gelap cahaya, ayo pergi profesional. Nah, kalau profesional kan lebih simpel ya fontnya ya. Nah, ya, biasanya pilih yang ini. Nah, ya, oke, coba coba pilih pilih tema, pilih asal aja. Nah, kemudian buat lagi. Nanti kita tampilkan ketika untuk ngekspornya ya. Tapi itu kita nggak bisa milih yang di paling bawahnya visual itu ya. Kita hanya bisa milih masih. yang di visualnya aja ya. Maksudnya Bang? Kan di bawah visual itu ada gambar-gambar juga tema kayak gambar macam gambar Iya, gitu iya, iya, foto. iya. Itu nggak bisa ya. Nah, bisa Bang. Jadi gambarnya dia itu mau menyesuaikan kalau nggak salahku ya. AI ini kan ada base base image-nya gitu ya, mau ngambil dari mana gitu. Jadi dia bisa ngambil referensinya mau, mau dari sumber AI yang mana. Nanti tampilannya ada yang model ilustrasi, ada yang model ini kan semi ilustrasi gitu ya, bukan yang kayak gambar sekarang tuh yang AI yang orangnya kelihatan nyata gitu. Nah, ini perbedaannya terlihat kan, teman-teman menyimak kan ya. Nyimak. Yang lain gimana? Ada kendala untuk prakteknya? Kalau cara ganti fotonya gimana? Nah, cari ganti fotonya, Bu Meli mau ganti pakai foto AI, mau pakai foto Bu Meli. Ya, tuh contohin coba pakai yang Dera, coba. Nah, ini ya.
Terlihat jelas kan tampilannya kalau misalnya yang ringkas dengan yang cukup detail tadi, cukup ringkas tadi ya. Kalau yang ini kata-katanya lebih padat, artinya kalau ini kita sesuaikan fungsinya begini. Biasanya kalau kata-kata yang cukup padat itu di biasanya kita kasihkan kepada orang yang belum menguasai materi secara utuh. Contoh seperti kayak kepala puskesmas yang bukan secara langsung menangani kasus. Artinya dia butuh guideline atau butuh butuh panduan dalam memaparkan materinya. Nah, jadi seperti ini. Beda cerita dengan kalau misalnya kayak di forum ilmiah. Kalau di forum ilmiah itu kayak seperti contohnya NSCE, kemudian pun nanti paparan waktu saat penugasan lapangan. Ini kurang disarankan karena apa? Nanti karena kalau dalam pelaksanaan forum ilmiah itu waktunya itu dibatasin sekitar 10 menit. Jadi kalau diestimasikan biasanya kalau slide-slide untuk forum ilmiah itu di 1 sampai 10. Di 10 sampai 12 slide. Berikut juga dengan terima kasihnya. Jadi di diperhatikan juga buat teman-teman ketika memang untuk melakukan presentasi dimaksimalkan itu di 10 sampai 12 slide sehingga materi kita itu ditangkap oleh audiensnya bukan hanya di slide judul dan terima kasih. Jadi kebanyakan kalau saya lihat pun juga dengan teman-teman dari Kemenkes juga ketika paparan itu 60 slide yang kita perhatikan kan terima kasihnya aja. Ini dia tampilannya sebentar ya Bu Meli ya. Ini masih masih nge-generate ya. Udah Pak, ini beres. Bang, Sudah? mau tanya dong. Ini yang file yang dimasukkan cuma bisa Word atau bisa yang apa aja, Bang? Word, PDF bisa. Ibu bisa bisa eh, ada 3 opsi tadi. Jadi yang sifatnya blind, artinya ibu belum punya apa-apa, ibu pengen buat sesuatu PPT yang mau disajikan tak hanya mengasih prompt, misalnya temanya aja, itu bisa satu. Kedua, ibu bisa di notepad, misalnya ibu cuma punya catatan nih, ibu mau tampilkan dalam bentuk PPT bisa. Nanti nanti kita ulang lagi ya. Kemudian yang ketiga, ibu bisa export file. Yang export file itu yang saya bilang tadi, Word sama PDF. PDF-nya bisa kita upload. Jadi Bu Heni punya file apa contohnya? Bu Heni kan ya? Halo Bu Heni, Ya, hadir, Bang. punya file apa Bu? File. Maksudnya contohnya mau file seperti apa, Bu Heni? Pertanyaannya apa? Enggak, jadi bebas kan mau masukin file bentuk PDF atau Word gitu, Bang, maksud Ya, saya. ya, ya, betul betul. Jadi nanti dia mengenerate-nya aja. Usahakan jangan terlalu gede. Kalaupun misalnya apa nanti dikompres saja. Sudah, ini kan kita lanjut ya. Ini kan sudah jadi nih. Nanti kita coba lihat di sub menu di kanan tengah itu der ada pilihannya. Contohnya kita mau ganti jenis tulisan. Yang kanan tuh kol. Bukan, yang kanan tengah. Yang kanan 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 cintaku. Kanan. Ah, ini. Mana nggak ada pensil ya? Fitur pensil yang kanan yang kanan. Yang kanan ini. Bukan, bukan. Paling kanan layarmu yang ada Ini, gambar teropong AA gambar. Bukan, oh, bukan. ini Awas Ah, tuh. nabrak, awas nabrak. Astagfirullah.
Tuh, pilih tinggal mau ganti tulisannya boleh, jenisnya, mau gambarnya boleh, temanya boleh, atau mau ganti per slide juga bisa. Yang per slide-nya itu nanti disesuaikan aja. Nah, kalian otak-atik lah situ. Untuk per slide-nya juga bisa. Coba der scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, di bawahnya itu kan ada di bawah setiap slide itu kan ada gambar tuh. Ada misalnya pilih yang itu yang pop up 3 itu. Nah, tuh tambahkan dari apa tadi tuh. Yang bawah nih. Yang kalau kita ya ini yang kiri atas slide itu. Tuh tinggal mau ganti tema, penataan gayanya mau diganti silakan. Nah, Diklik bang, susah tapi nggak bisa. ya generate-nya lama kali. Jadi nanti silakan disesuaikan ya. Nanti di otak-atik aja. Nanti kalau misalnya ada kendala, di di japri aja ke aku. Sudah, inilah contohnya ya kalau kita mau ngedit per slide. Nah, bagaimana ini kita mau jadikan PPT? Karena kan kalau nggak mungkin ya kita langsung kita presentasikan dari aplikasi langsung ya. Jadi teman-teman pilih menu bagikan atas, samping tema itu. Bagikan. Klik, pilih ekspor. Kemudian export to PPT. Nah, PowerPoint ya. Nanti dia akan mendownload. Nah, silakan buka di menu downloadmu. Nah, inilah PPT-nya. Nah, inilah Bu Meli yang tadi Bu Meli tanyakan, bagaimana cara mengedit gambarnya. Misalnya Bu Meli punya gambar puskesmas ini nih, puskesmas Pancasan. Enable editing, enable editing dulu. Enable editing, dipilih, diklik, dah. Nah, nanti tinggal di blok, dihapus, dihapus saja. Di, ah, nah ini yang kanan bawah, kalau mau ngasih kredit ke Gama, teman-teman boleh tanpa dihapus. Kalau saya untuk ngakalinnya biar gak di biar orang nggak terlalu tahu kita buat PPT-nya dari mana. Takutnya kalau ada tagline seperti ini kan kita langsung dicari ya. Eh, Orang sih cari tahu. Nah, aku biasanya mensiasatnya itu pakai yang gambar shape yang ini. Misalnya pilih gambar kotak gitu. Kotak ini deh. Kotak yang ini, kotak garis bulat segitiga. Nah, shape. Pilih yang kotak atau yang suka hatimu lah yang mana. Gitu. Nah, itu tutupin lah warna putih itu. Udah. Pakai putih, tutupin putih coba. Shape shape di shape fill yang pilih putih. Shape fill, pilih putih. Itu shape outline-nya pilih putih juga. Nah, nggak nampak ya kan? Kurang lebih gitulah. Kalau misalnya teman-teman mau kasih kredit ke Gama, disilahkan. Kalau saya biasanya nggak. Saya tutup pakai gitu atau saya tutup pakai apa sih namanya? Gambar Tuh. saya timpa-timpa lagi. Jadi kurang lebih itu untuk cara mengefisiensikan pekerjaan kita terkait untuk membuat laporan menjadi data yang disajikan atau laporan yang disajikan berbentuk PPT. Itulah opsi pertamanya. Silakan teman-teman manfaatkan. Ada pertanyaan sampai sini? Aman bang. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Jadi teman-teman, kalau saya prinsipnya kan efisiensi bekerja ya. Ya. Kalau misalnya saya biasanya kalau jujur terus terang kalau misalnya bikin paparan itu
ketika kreditnya habis kan tadi 10 slide artinya kredit daerah itu udah hilang tuh dari 400 misalnya jadi 200. Jadi dia cuma bisa nanti cuma buat di 9 slide. Jadi cuma bisa dua materi lah kurang lebih. Nah, silakan nanti teman-teman kalau mau dibeli jadi pro, silakan. Kalau saya biasanya itu saya buat menjadi eh saya perbanyak email. Jadi ketika nanti sudah habis kreditnya saya bikin lagi emailnya gitu. Email yang baru. Hah? 6, ada 6 emailku. Jadi pintar-pintar lah hidup kalian ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi di Gamma ini kalau kita sudah download dari PPT, kita mau menambah lagi slide, itu nggak akan ngikutin yang ada dari Gamma. Jadi slide-nya akan sesuai dengan yang kita punya. Coba enggak sih, aku pernah kok Bang. Jadi iya Bisa, duplikat slide itu bisa, enggak bisa kok. Bisa kok Bang. Tapi bisa. yang aku pernah pakai, bukan pernah kemarin, baru kemarin pakai warnanya warna biru. Emang ngambilnya yang warna ada warnanya. Tapi pada saat mau menambah slide, kayak yang daerah ini kan warnanya memang putih, jadi dia menyesuaikan. Kalau nambah yang kita punya warna, dia akan jadi warna putih, jadi nggak ngikutin punyanya Gamma. Oh, jadi begini nanti Abang paste ya Abang salah format apa gitu. Jadi kayak dia ngikut ngikut di coba di Ini klik kanan kayaknya ini enggak coba klik klik harus di paste duplikat baru bukan ya itu satu punya. boleh caranya. Ya. Kalau itu klik di logo paste itu. Ah ya, paste itu jangan pilih langsung paste Bang, tapi paste keep source formatting. Jadi dia nggak ada Coba ya, perubahan. coba ini Ah, ya, nyobain coba saya. lah, maksud Abang kan Abang punya dua dua PPT nih. Abang mau pindahin satu PPT yang desainnya beda, Abang mau tambahkan di sini kan? Kurang lebih begitu Ya, kan? Nah, ya, ternyata ketika Bang paste formatnya berubah semua menjadi satu. ya. Nah, kalau Coba aku yang ini. biasanya kalau mau nambahin slide, contohnya kayak ada slide kebijakan dari Kemenkes tuh. Nah, aku pastenya itu bukan pakai paste Ctrl V langsung. Jadi klik kanan, paste, keep source formatting gitu. Jadi nanti dia utuh mempaste dari slide yang paparan satu lagi gitu. Coba, coba aku coba yang ini ya. Nah, Enggak ini cobalah coba. Bang share screen coba. Ini, coba ya. Der, maaf ya Hmm. Der. Hah? Boleh, boleh, Pak. Nah, ini kan pakai gamma juga. Ini udah pakai gamma. Terus Mm-mm. berarti klik ini, copy dulu. Copy. Abang mau nambahin slide apa, Bang? Enggak, mau kemarin tuh mau nyoba nambahin lagi. Ini kan baru Oh, coba coba new slide coba. nggak Kalau perlu new pakai slide apa-apa ya. Nih, pakai new slide ya. Kok bisa? aman ya? Kemarin nggak bisa ya? Mana ini si Wangi Mekar nih? Mm-mm. Kemarin itu Ini nggak ya kelihatan. Jadi dia warna putih. biasa tipu-tipu Bang dari dulu juga I- gitu. iya, tahu lah kita Uh, ya kan. Mm. eh, coba tar dulu ya. Ini kan Bu yang dari. Bu Fitria ada, Bu Fitria dari Sindang Barang ada nggak? Nggak ada. Coba satu lagi. Kalau yang ini bisa nggak ya? Soalnya kemarin memang nggak bisa. Nah, coba kan ya. Enggak sih, tinggal di hitungan kalau kena sesuai ya sesuai Hmm. sasaran. Aman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh datang ke dinas, boleh hubungin saya atau hubungin tim surveillance. Nah, ini saya kasih opsi kedua. Kita cepat saja ya. Mana ya? Sebentar. Yang, Bang, kreditnya oi, berkurang itu kalau udah diekspor aja kan? Udah di download sama kita aja kan ya? ya, Jadi kalau misalnya kita ngeganti-ganti, oh desainnya warna enggak, itu nih, enggak, kita B enggak, nggak makan itu ya? enggak, Oh, ya. emang Jadi bisa. dimaksimalkan aja yang gratis. Kalau kalian banyak uang kalian, belilah yang mahal itu. Langganan lah 10 tahun. Oke, kita ke
Nah, sejauh ini aku tuh sudah coba cari cara cara efisien untuk membuat PPT. Jadi sejauh ini yang paling yang paling memudahkan menurut saya adalah Gamma dan Gemini. Yang pakai nomor M3 di sini siapa? Saya. IM3 itu pilih di My IM3 itu kalau beli paket internet ada gratis Gemini Pro. Ya, betul. Jadi untuk pemanfaatannya bisa Bu pakai itu, pakai Gemini Pro. Jadi kalau saya pun tadi yang slide yang Gamma tadi itu saya buatnya pakai Gemini. Tapi Gemini itu tidak mengakomodir yang gambar-gambar yang seperti yang kayak si Gamma tadi. Nah, saya tadi sudah coba kasih sudah share belum? Nah, saya tadi coba coba bandingkan untuk membuatnya tanpa pakai Pro pun hasilnya sudah bagus. Tanpa Gemininya yang Pro. Jadi ini kan, nah ini gratis dari M3 itu gini. Jadi Gemininya Pro nih. Tapi kalau ini yang biasa. Nah, ini ini saya manfaatkan kalau misalnya untuk membuat yang dengan prompt saja. Jadi kita nggak tahu nih, kita blind. Contoh kita mau buat materi tentang bias. Nanti kita tinggal masukin gambar-gambarnya aja. Nah, ini bisa pakai ini. Hasilnya pun lumayan bagus. Beda dengan ChatGPT yang tampilannya jelek. Gitu. Nah, jadi nanti tinggal dikasih prompt Gemini. Saya sudah coba pakai ChatGPT jelek, kemudian yang lainnya pakai Canva AI juga kurang optimal. Jadi menurut saya kalau teman-teman untuk memudahkan untuk membuat paparan adalah menggunakan Gemini dan apa namanya Gamma Gamma Gamma, tadi. gamma. Jadi saya belum sempat coba untuk menggunakan laporan apakah dia bisa membuat PPT atau tidak. Nanti silakan dikulik aja. Bisa, Bang. Jadi bisa ya. Tampilannya lebih bagusan itu apa Gamma? Kalau itu basic aja kalau Gemini Ya Gemini tapi dia ada tema ya. ada. Ya. Jadi silakan disesuaikan ya teman-teman, silakan dimanfaatkan fitur-fitur untuk teknologi-teknologi perubahan teknologi yang cukup cepat ini untuk memudahkan pekerjaan. Baik, sampai sini ada lagi atau ada yang mau sharing, ada yang lebih bagus opsinya, tapi jangan yang berbayar karena kita prinsipnya kan optimalisasi ya. Jadi perlakuannya sama, jadi nggak ada yang spesial. Jadi bukan karena pro eh takutnya nanti kan semuanya nggak pro ya, jadi perlakuannya beda. Jadi teman-teman, saya kasih tips untuk berlangganan yang sedang ada promo sekarang. Satu itu, kalau Gemini Pro, membeli paket IM3, itu di 100.000 saya tuh dapat Gemini Pro, kemudian dapat Adobe Express. Itu satu. Kedua, kemarin Vina baru kasih tahu di Shopee VIP Plus itu langganan subscribe itu satu dapat poin kopi ₹1. Kedua adalah roti O ₹1. Habis itu ChatGPT Pro. Nah ChatGPT Pro itu bisa ngomong itu. Jadi jadi kita komen komen promnya itu nggak usah pakai ketik lagi. Itu kelebihannya. Keempat ada Spotify berapa bulan gitu. Jadi silakan dimanfaatkan promo-promo yang ada. Dan kalau bisa pun, ini kan untuk peningkatan ya dari yang gratis jadian pro gitu. Tapi kalau pakai gratis, sejauh ini ada yang menggunakan aplikasi lain nggak? Biasanya yang canggih ini si Rizky Hadi Pratama ini. Dia Canggih, nggak ngerti canggih dia. apa-apa. Iya, semana kapus baru deh. Susah. Oh iya, Hadir, hadir Pak, hadir Pak. Rapat lagi PTN. lagi di atas pohon duren dia. Di atas pohon. Udah turun Pak, di bawah Pak ini Pak. Tenang Ki, belum maghrib.
Ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ya kita usahakan jam 3 ini selesai ya. Ada pertanyaan untuk yang PPT tadi. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi kemarin itu coba sharing sama teman-teman kabupaten kota lain. Ternyata mereka itu sudah membuat ini jatuhnya mereka share di media sosial mereka di puskesmas atau di kabupaten atau di status WA terkait PWS sih jatuhnya PWS atau buletin singkat lah ya. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman untuk yang PWS atau mau bukti update update ke media sosial itu bisa menggunakan ini. Jadi base datanya hanya menggunakan data dari SKDR. SKDR itu di download datanya, kemudian eh kita kasih prompt ke ChatGPT, kemudian nanti setelah dia mengenerate-nya, nanti kita kasih prompt lagi disuruh dibuatkan infografisnya seperti ini. Nanti itu menyesuaikan, contohnya kita mau masukkan logo Dinkes Kota Bogor, logo Kemenkes, logo si Kujang, logo si Rusa, itu nanti silakan dikasih prompt. Nah, ini juga untuk apa sih namanya ya, menambah eksistensi teman-teman di surveillance itu ketika ditanya kerjanya apa, ya ini buktinya. Jadi teman-teman mungkin bisa update di setiap minggu di IG-nya atau ditempel ke di puskesmas. Jadi gak hanya terkunci di teman-teman FTP, karena nanti pasti waktu akreditasi ditanya untuk bagaimana PWS atau pelaksanaan pemantauan penyakit menular. Inilah untuk mengefisiensikan pekerjaan kita, karena teman-teman untuk FTP frontline itu kan sebenarnya buletinnya udah template ya. Jadi ini untuk memudahkan untuk kita sharing atau sebagai media PWS-nya. Baik, ada yang sudah pernah lihat seperti ini? Coba di zoom out, dikecilin, kecilin lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kurang lebih ada yang sudah pernah buat atau pernah lihat? Belum ya? Jadi begini, aku share screen coba ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, ini mungkin sudah saya sampaikan waktu pertemuan offline buat teman-teman FTP. Jadi base datanya adalah SKDR. Terlihat ya. Nah ini untuk membuat yang tadi, pilih dashboard 2, kemudian pilih tren penyakit IBS SKDR. Mari sudah ditunjukin ya. Contoh kita membuat puskesmas Mekarwangi misalnya. Atau buletin di Minggu 29. Nah, ini pilih di level unit pelapor. Pilih provinsinya Jawa Barat, kemudian pilih kota Bogor. Kemudian pilih unit pelapornya itu Mekarwangi. Ke Mekarwangi ya. Nah, top 10 boleh, semua penyakit boleh tampilkan. Tapi kalau PWS untuk tugas FTP kan semua penyakit ya. Tampilkan ini semua sudah ya. Nah, ini di-download Word. Ada pertanyaan sampai sini? Atau sedang pulang? Sedang di jalan? Di jalan. Nah, gitu dong. Ini ya,
lanjut aja ya. Nanti kan ini ada recordnya, nanti bisa dilihat di YouTube, nanti kami upload di YouTube. Jadi setelah ini, setelah download Word, ini kan muncul ya. Tren IBS nasional minggu 29 2026. Nah, buka, enggak. Nah, ini buka ChatGPT, udah kelihatan belum? Sudah, buka ChatGPT, kemudian ini kan kalau usahakan itu kasih topik baru aja, jangan yang lanjutin. Misalnya kita ada nanya apa gitu, dibuat yang baru saja. Jadi nanti lampirkan foto atau file. Kelihatan nggak? Nah, ini yang kita download tadi ya di menu SKDR kita. Pilih open. Nanti silakan nanti dia ngunggah sendiri sampai dengan selesai. Lama. Dah. Nanti masukin prompt. Nanti promptnya aku kasih di kolom chat atau di itu ya di grup surveillance ya. Jadi ini aja template-nya. Nih kamu adalah epidemiolog ahli epidemiolog ahli SKDR Kementerian lokasi Kota Bogor atau lokasinya nanti bisa diganti lokasi Puskesmas Mekarwangi. Puskesmas Mekarwangi periode sampai dengan Minggu 29. Nah, selanjutnya kirim perintah. Salah itu. Ini aku share itunya ya sebentar. Promnya ada salah. Bentar ya. Itu yang kalau nanti buat pakai ChatGPT di di itu udah aku share di grup.
Coba lagi ya. Tuh, tadi lupa di enter kayaknya. Itu nggak ada tahun sebelumnya. Kemarin aku promo ini kok. Deh. Oh, langsung diituin. Terima kasih ya, Nana. Kok nggak kedengeran sih suaranya? Nah, kalau kemarin pas kami coba, ini setelah dibuat, dikasih prompt, nanti ChatGPT-nya akan ngasih analisa seperti ini. Kemudian, ke pola musiman, kewaspadaan, rekomendasi prioritas.
Nah, dari situ buatkan infografis dalam poster bentuk yang menarik. Nanti dia buatnya kayak gini langsung image-nya. Oh, Bang izin, bisa bang, udah jadi. udah Tinggal jadi? ditambahin, tolong buatkan dalam bentuk gambar gitu bang. Ah, ini tuh kenapa ya yang peruangi nggak bisa ya? Coba Bu Amel itu deh, share screen biar semuanya tahu. Terus aku coba dulu ya. Bentar Bu bang, Amel coba. Ya. ini ngezoomnya di HP soalnya. Apa? Izin bang, seperti ini bang. Ya, ya. Nanti tinggal disesuaikan Bu Amel. Ini hasil dari yang ChatGPT-nya. Udah ketemu Bang Ken, salahnya di mana? Jadi gini, untuk di file yang coba di aku share screen ya punyaku ya. Jadi hasil downloadan di SKDR tadi kan Word ya, kan Word ya. Nah, ubah
ubah yang di Word ini kan Bang Hendri udah buka itunya Bang, udah buka filenya belum Bang? Belum, belum. Belum buka, masih lihat-lihat aja ini. Nah, kuncinya di sini. Tadi ini nasional. Pilih nanti Oh, oke, oke, oke. ganti ganti Mekarwangi. Udah habis itu save, pakai prompt yang tadi ku buat. Nah, nanti kasihnya nih kamu adalah ahli epidemiolog SKDR Puskesmas Ya, Mekarwangi. Nah, nanti hasilnya begini nih Bang. Jadi dia nganalisis dulu, dia bikin kata-kata dulu, baru nanti dikasih prompt. Buatkan infografis yang menarik gitu awalnya. Jadi ini hasil yang analisanya yang dibuat sama si ChatGPT. Ini tren kenaikannya segala macam. Nanti dibuatkan infografis menarik. Nanti dia buat di sini nih. oh, oke. Nah, nanti awalnya tampilannya memang agak itu ya. Nanti abang tinggal sesuaikan. Misalnya contoh memasukkan logo Bala Anam, terus Oh, oke, logo oke. Kemenkes gitu. Ya, Habis itu, ya, ya. nah ini diharapkan buat teman-teman di-upload setiap, tunggu habis ini saya, di setiap minggunya di IG Puskesmas. Oh, Ada yang sambil nyoba, lama deh aku buatnya. Pak mau nanya, Nah, bang, Bondan masih di dinas? kayaknya hamil deh itu, gemukan Oh, dia. oh, pantas aja jarang ngomong dia. Hmm. Karena sibuk dia asisten dokter Tri. Oh, iya, ya, oke. Tahu, tahu, tahu. Mm-mm. Kok lama ya ngeprom ya? Coba lihat di itunya udah belum? eh Sambil menunggu proses pembuatannya, jadi memang cukup lama ya untuk membuat ini. Cuma nanti bisa dimanfaatkan. Jadi nanti silakan di-share di IG. Ya kurang lebih promnya itu
diganti, kemudian hasil downloadannya diganti bukan di level nasional, jadi di puskesmas gitu. Satu lagi yang mau kita diskusikan adalah terkait masalah campak. Campak di bulan ini ya, Cek, ya. Kami baru dapat info untuk hasil pemeriksaan campak itu ternyata sampelnya itu sudah kami kirimkan ke laboratorium BBLBK, Biokes Jakarta. Nah, karena hasilnya baru keluarnya pertusis sama difteri, kami coba follow up dan kemudian responnya adalah reagennya ternyata sedang habis gitu. Jadi untuk mensiasati hal ini, kami apresiasi untuk teman-teman yang sudah menemukan kasusnya. Nah, terkait hal ini, silakan untuk saat ini tetap mengirimkan sampel karena nanti akan kami hitungkan sebagai pencapaian teman-teman semua. Jadi karena ini di luar kuasa kami untuk kuasa kita terkait untuk pemeriksaan campak ini, jadi yang kami upayakan adalah kami hitung hasil dari capaian pemeriksaan teman-teman. Jadi sampelnya didapatkan, itu sudah dikirimkan, itu terhitung sebagai capaian, itu menjadi feedback. Nah, yang kedua, untuk yang AFP saat ini baru 5 ya. Bang Henry udah 2 sampel, Bang. AFP belum, AFP baru kemarin. Ada kasus yang kemarin itu kuceritakan, sudah diminta sampel fesesnya tapi belum Nah, balik itu lagi. nggak jadi diambil. Belum. Oh, jadi kalau nggak salah yang baru mencapai itu siapa aja, Cek? Ada dari Bogor Selatan. Mungkin bisa aku share screen ya. Tadi aku udah sempat ngedata nih untuk sekalian yang campak juga. Sebentar. Oke. Jadi teman-teman mengingat target ini sudah mau masuk di pertengahan semester ya, sudah lewat 1 semester. Artinya kalau AFP tetap berjalan ya. Jadi Nggak tahu kali. tahapannya Belum tahapannya dikasih tahu sama, ke aku ngegandain boleh. Takutnya kan. tahapannya sama. eh, Tahapannya sama. Jadi nanti kami akan konsulkan dulu. Ini yang udah kirim yang AFP ada dari Bogor Selatan, Lawang Gintung, terus ada dari Pulau Armin. Pulau Armin kemarin udah ngirim, cuman eh, pas di konsulin ke provinsi, diagnosanya tidak memenuhi syarat. Jadinya walaupun si sampelnya udah masuk ke lab Kesda, tapi kita tidak bisa kirim sampel. Kemudian udah ada dari Warung Jambu, sama ada dari Sindang Barang, terus ada satu lagi dari Pancasan. Pancasan kemarin Bu Meli udah dua-duanya ya Bu ya, 2 sampel udah masuk di lab Kesda. Ini untuk yang si AFP. Terus untuk yang campak, sebenarnya emang dari awal Januari kan sudah banyak ya yang dikirimkan. Yang AFP udah sudah keluar. Yang dua yang dikirim pertama itu dari Sindang Barang sama Bogor Selatan ya kalau nggak salah ya. Itu negatif dua-duanya. Nanti kita masih menunggu lagi. Kemarin sebenarnya mau dikirim lagi, cuman menunggu yang tadi dari Pancasan kan belum tuh hari Jumat. Terus dari Mekarwangi juga infonya kan udah ada kasusnya tapi belum ada sampelnya. Jadi kita nunggu untuk bareng dikirimkan ke Bandungnya gitu. Terus ini yang campak, ya benar tadi kata Abang Marnaek bilang kalau misalkan kita udah kirim kemarin tuh di awal ada berapa ya? 24 ditambah 13 kemarin kirim karena ada juga dari rumah sakit dan itu juga ada dari Kabupaten Bogor. Cuman baru keluar hasil yang difteri sama pertusisnya. Untuk yang hasil
campak ini ternyata belum keluar karena ternyata dari sananya dari lab bio BBLBK-nya reagennya katanya habis. Kita juga baru banget dapat infonya kemarin setelah konfirmasi. Nah, tapi tadi yang seperti yang Bang Marnait bilang, kita tetap mencatat gitu ya. Kita tetap menerima sampel dari teman-teman pun untuk yang puskesmas-puskesmas yang belum mengirimkan sama sekali gitu ya. Dan juga yang baru satu bisa dikirimkan dulu di Labkesda. Dan balik lagi untuk sampel-sampel yang dikirimkan, usahakan untuk yang suspek campak yang bukan yang klinis. Artinya tidak usahakan tidak ada gejala yang 3C dari cough, batuk, pilek, terus juga mata merah. Jadi diusahakan karena kita akan mencapai untuk target si discarded rate-nya. Itu untuk yang campak sama yang AFP. Punten teh konfirmasi dari Lawang Iya. Gintung untuk suspek Mm-mm. AEP belum ngirim sama sekali. Oh, belum ya? Oh iya. Ini berarti saya kayaknya salah untuk Lawang Gintung. Oh iya, jadi ingat. Kemarin tuh saya menemukan ada satu atas nama Safira. Yang waktu itu saya sampai tanya di grup, cuman belum ada yang mengaku itu sampelnya siapa. Di sini puskesmas ada yang pernah mengirimkan sampel atas nama Safira kah? Kayaknya tidak ada yang mengirimkan sampel kah? Benar-benar nggak ada infonya, nggak ada form PE-nya, hanya benar sampel dan namanya aja Safira gitu. Jadi kita tidak bisa menelusur dari mana itu. Puskesmasnya yang mengirimkan. Rumah sakit kali. Biasanya kalau rumah sakit konfirmasi ke kita dulu gitu, kalau misalkan mau mengirim sampel. Cuman ya udah nanti paling ditanyain lagi ke teman-teman rumah sakit. Oh iya, terkait dengan AFP karena memang kan sebelumnya harus dikonsulin dulu ya ke provinsi. Ini ada nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat di sini. Jadi untuk AFP sekarang, terima kasih. Ah, nah ini aja. Jadi untuk yang AFP, diagnosisnya adalah salah satu dari diagnosis berikut. Jadi kalau misalkan hanya suspek AFP gitu, itu dari provinsi mereka langsung di blacklist. Jadi nggak bisa hanya suspek AFP diagnosisnya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau mengisi PE untuk yang kasus AFP, coba ditanyakan lagi ke dokternya diagnosisnya apa. Bisa diambil salah satu dari sini. Kalau misalkan ada yang mirip-mirip, itu baru bisa dikirimkan. Jadi kalau Saya boleh misalkan dikirim nggak di grup itu? boleh siap, nanti aku kirim di Iya. grup ya Pak ya. Buat nanti maksudnya masukan ke dokternya sih. Hmm, oke siap. Karena Mungkin dokternya dari yang di Lawang Gintung suka nanya balik juga. oke siap kalau gitu. Ini Mohon. nanti aku kirim ya di grup. Jadi kemarin tuh ada kayak misalkan hanya tiba-tiba ada diagnosanya dehidrasi gitu ya. Dehidrasi yang dihitung untuk yang bisa untuk dikirimkan sampelnya adalah dehidrasi berat. Tapi itu juga harus ada penyakit penyerta dari salah satu ini gitu kan. Jadi nggak bisa diagnosa-diagnosa yang biasa ditambah. Jangan lupa untuk isi yang di form PE kan ada bagian kalau nggak salah tuh lupa apa namanya ya. Kita cek dulu. Karena pokoknya untuk lumpuhnya itu disertakan pas tanggal mulai sakit sama tanggal mulai lumpuh. Kalau misalkan memang dia dari awal, dari kecilnya sudah tidak bisa jalan, itu bukan termasuk lumpuh layu akut. Jadi kan yang dikatakan akut ini memang kan, misalkan dia udah bisa jalan nih sebelumnya, kakinya masih bisa digerakkan ini itu, tiba-tiba tidak bisa digerakkan gitu ya. Nah, jadi di form PE yang AFP itu kan ada apakah kelumpuhan atau kelemahan sifatnya akut 1 sampai 14 hari. Itu wajib dicontrengnya iya.
Kalau misalkan tidak dalam 14 hari berarti bukan termasuk kasus AFP. Ditambah satu lagi, apakah kelumpuhan kelemahannya sifatnya layu atau flaccid harus di apa checklist iya. Kalau misalkan tidak berarti bukan kasus AFP. Ditambah satu lagi, apakah kelumpuhan atau kelemahan disebabkan rudal? Itu dijawabnya sebenarnya tidak, karena kan memang kalau untuk kasus AFP ini tidak disebabkan oleh trauma, tetapi memang benar-benar tiba-tiba sakit, tidak bisa jalan gitu ya, tidak bisa digerakkan baik dari tungkai kanan, tungkai kiri, kaki kanan, kaki kiri, atau di lengan kanan atau lengan kiri. Oke, itu mungkin tambahannya untuk yang pengisian form PE-nya ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. eh Suspek-suspek campak, form PE-nya mohon diisi lengkap, form-form AFP juga diisi lengkap, ditambah kalau misalkan memang ada yang difteri atau pertusis yang menemukannya, juga form-formnya diisi benar-benar lengkap gitu ya. Untuk menghindari nanti malah dikembalikan sampelnya, karena ada beberapa ini yang tidak diterima sampelnya di si lab rujukannya. Dan seperti itu. Ini itu sih terkait PD3I, campak dan AFP. Ya baik, terima kasih Bu Rosa untuk tambahannya. Jadi begini teman-teman, untuk yang pelaksanaan AFP ini kan jatuhnya kayak gambling ya. Ada 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 dan tiada kasusnya. Jadi menyikapi juga pertanyaan di Zoom terkait masalah AFP untuk yang Bu Sylvia. Mungkin di tahap awal ketika memang ada yang ditemukan untuk yang diagnosa gizi buruk, suspek TB, suspek meningitis apa bisa, silahkan diisi dulu form FP01-nya. Patokannya gizi buruk itu kan sudah sifatnya sudah menahun ya. Cuman yang di highlight itu dia itu eh, tiba-tiba lumpuh dan tanggal sakit dan tanggal lumpuhnya yang mau dilihat. Jadi kalau sudah lewat 2 bulan itu bukan kategori lagi. Boleh yang diagnosa seperti ini, tapi patokannya tanggal dia lumpuh dan tanggal dia sakit. Jadi nanti silakan diisi. Nanti kami coba bantu fasilitasi, kami konsulkan ke provinsi. Ketika memang sudah ACC, silakan diambil sampelnya. Begitu juga tadi yang Bang Hendri kemarin diagnosanya apa, Bang? Lupa lagi, harus lihat dulu diagnosanya. Tapi kemarin setelah kita PE, cerita dari ibu itu ternyata anak ini memang rutin setiap tahun itu sakit kakinya, nggak bisa jalan. Itu boleh boleh itu, Bang. Boleh ya? Jadi nanti Oh ya, oke. menyesuaikan aja, nanti konsulkan sama dokter. Oh ya, Diagnosa mana nih yang kena nih ke diagnosa AFP-nya. Jadi karena oke oke oke. sifatnya nanti diituin aja. Jadi mohon Ya, oke siap. dicermati ya teman-teman, itu hasilnya sudah 2. Catatan bukan AFP yang nggak bisa diperiksa, hanya campak. Campak pun nanti kami siasatinnya untuk capaian Kota Bogor itu pasti kebacanya masih 0. Tapi kalau untuk capaian teman-teman, kami hitung dari hasil sampel serum yang sudah teman-teman kumpulkan. Nah, catatannya adalah yang dari Bu Roso tadi, kalau misalnya suspek campak yang diambil itu bukan yang dengan 3C, bukan yang dengan mata merah, batuk, sama apa itu lagi? Pilek. Eh, jadi bukan itu, karena itu nanti bisa mengarahkan ke positif campaknya. Sepakat ya untuk yang sampel PD3I. Eh, karena program PD3 ini lagi lesu-lesu lemas ini. Tapi karena sudah dibebankan target di IK teman-teman di IK Kota Bogor dan juga takutnya dievaluasi di tingkat provinsi, jadi kita siasatin, kita penuhin tanggung jawabnya. Teman-teman target yang tercapai, di kami pun begitu juga. Ada pertanyaan untuk yang PD3I sebelum kita sambungkan nanti ke yang masalah buletin AI yang ChatGPT? Ada yang Bang, mau didiskusikan? Ya, Bu iya, Bang, Bu itu Herut. kalau Gledy.
Heeh. Itu kalau Mm-mm. nggak salah ngelihat ada mams ya, gondong ya. Itu bisa berarti dimasukin. Dia catatannya apa itu, Cak? Yang mams itu tadi mams difteri, kalau nggak salah aku ada tadi. Yang atas, atas tadi, atas. Bagian atas. Bawah, 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 bawah. Di bawah. Ini polyneuropathy in disease classified. Jadi ketika ada MAM dia terus ada kayak gangguan saraf tuh bisa kali ya. Bahasa awamnya mungkin seperti itu kali. Ini catatannya Bu Gledi G63. Iya Bang. Jadi nanti diagnosa diagnosa bukannya Bogor Utara udah ya? Bogor Utara Heeh. AFP-nya belum ya Teh ya? Iya kemarin itu udah dapet. Dia dari akut kan Hmm. sebenarnya mau ngirim. Tapi udah dikasih bokalnya nggak balik lagi. Oh ya, masih ada waktu, nggak apa-apa. Iya sih, soalnya juga kalau diare Jadi ini akut, ya nanti akan kami share mungkin oh, diare akut itu nanti sebenarnya nggak bisa sih. eh, Oh diare akut yang sampai lemes gitu nggak bisa ya Teh? Kecuali dehidrasi coba berat. dikonsultasikan ke dokter aja Bu Hmm. Bu Urut itunya ini nyangkutnya ke diagnosa mana nih gitu. Mm-mm. Sama paling nanti di Baik. sininya untuk di form PE-nya tiga ini nih. Apakah kelumpuhan kelemahan sifatnya akut, sifatnya layu, sama disebabkan ruda atau tidak. Dari sini dilihat juga dari apa teman-teman provinsinya. Ya karena itu dibedah langsung sama si orang Bio Farmanya, di review lagi makanya di tahun lalu itu banyak yang tidak diperiksa. Jadi perlakuannya beda sama 2 tahun sebelumnya. Di tahun lalu itu lumayan sensitif mereka. Jadi mohon dipahamin ya yang untuk ini. Jadi setelah ini RTL-nya kami akan share diagnosanya, nanti kami akan pin untuk pemenuhan targetnya ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tutup di 10 menit lagi. Ada lagi mau disampaikan terkait kendala? Oh iya, satu lagi begini. Teman-teman, mungkin nanti akan kita agendakan jadwal pelaksanaan di bulan berikutnya untuk kita kita aktifkan, kita kuatkan untuk untuk kualitas EBS. Jadi kemarin kami diundang oleh IPB untuk pelaksanaan aplikasi CIZE. Ini berkaitan juga dengan agenda EPIK GHS dalam peningkatan kualitas One Health di Kota Bogor. Jadi ada aplikasi namanya CIZE. CIZE itu diampu oleh Kemenko PMK. Kemenko PMK itu adalah bos dari Kementan, Kemenkes, ke KLH. Jadi jadi data-data dari aplikasi kementerian itu di diekspor atau secara otomatis masuk ke aplikasi CIZE. Nah, CIZE mengambil data untuk kesehatan manusia dari EBS. Nah, konsentrasi mereka itu ada di 9 penyakit. Flu burung, kemudian flu burung, kemudian lepto, kemudian GHPR. Jadi untuk setiap EBS itu mereka ngambil dari kronologisnya. Jadi dimohon kepada teman-teman untuk aktif melaksanakan penginputan EBS. Nanti akan kita jadwalkan untuk berikutnya ya. Jadi sekedar info saja. Ini karena berkaitan juga dengan agenda pilot project EPGHS di Kota Bogor. Karena kan sudah sempat menyinggung-menyinggung CIZE ya. Jadi itulah kurang lebih untuk informasi tambahannya. Jadi sebelum kita tutup, ini PR saya tadi yang belum selesai. Sudah kelihatan Bang Henry? Terlihat, Bang? terlihat. Inilah yang beda sama Bu Amel tadi karena Bu Amel tidak
tidak diekspor jadi ini. Jadi tampilannya ketika dikasih prompt seperti ini, inilah tampilannya. Jadi dia nanya nih lebih suka yang mana. Jadi abang mau nambahkan logo nih Puskesmas Mekarwangi, tinggal tinggal dikasih prompt aja tuh. Oke, oke. Nah, inilah tampilannya ya untuk teman-teman. Mungkin untuk mengefektifkan nanti mungkin kita akan jadwalkan langsung, kita OJT-kan langsung di dinas tuh terkait ini. Nanti kami akan infokan jadwal berikutnya ya. Oke, terima kasih. Kalau bisa jangan siang-siang, Bang. Pagi ya Kakak Ru. Jumat pagi gimana, Bu Gledi? Besok. Kalau Enggak, besok jangan jaringan, besok Bang. juga. Oh iya bisa, Jangan bisa. nanti lah ya. Heeh. Nanti kita jadwalkan. Ini kita tunggu gong bias ini selesai karena lagi sibuk bias juga kami. Setelah gong bias selesai, baru nanti kita masuk lagi kita gas lagi surveillance ya. Baik, sebelum ditutup, kami buka opsi diskusi 3 menit. Ada yang mau bertanya? Ini AA Nasrullah ini nggak pernah kelihatan nih kemana ini? Kemarin kok nggak datang? Ganteng. Sehat-sehat bang, alhamdulillah bang. Izin. Oh, best. Adikmu Bang Hen, mana? Sibuk Oke, dia, sudah sibuk, ya. sibuk. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya, kesediaannya untuk hadir di pertemuan kita untuk judulnya untuk peningkatan kapasitas surveillance dalam pemanfaatan AI untuk menyajikan data, mengolah data, untuk membuat PPT. Jadi sehingga diharapkan ilmu ini atau apa yang kami miliki dapat dapat teman-teman manfaatkan juga atau dapat teman-teman kembangkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan setelah ini, silakan japri ke kami atau datang langsung ke Dinas Kesehatan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Eh, ya, nanti habis ini kita foto bareng ya. Jadi untuk teman-teman frontline, semangat untuk pelaksanaan field project 2-nya, untuk buletinnya, untuk audit kualitas datanya, untuk laporan investigasinya. Diharapkan selesai tepat waktu. Selanjutnya untuk target-target yang menjadi beban teman-teman, tolong diselesaikan terkait masalah PD3I, kemudian SKDR-nya jangan kendor. Jadi silakan ditingkatkan kualitas untuk EBS-nya. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan japri ke kami. Nanti kami akan fasilitasi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, kita foto bareng dulu ya, biar kami laporan ke atasan. Silakan dibuka kameranya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh, kumang damang. Si Iki kelas bohen gila, sombong dia, gemuk dia. Lagi panen durian dia. Iya. Wah, baru Ya, setengah yang biji. lain silakan buka kameranya. Siapa yang belum nih? Pina belum? Ih, Bu Ini. Enden. Oh, Teh Bu Amel, Deni, Bu Bu Septi, Teh Bu Septi, Amel, Mbak Fiska, Teh Fiska, Bu Bondongan, Uji. Bu Tias. Oke, Oke ya. silakan dipandu, Cek. Satu untuk yang pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, oke, oke. Oke ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bang Manaek atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan ya mengenai penggunaan AI mulai dari Gamma, Gemini, ChatGPT gitu ya. Memang untuk AI ini gampang-gampang susah gitu karena memang harus kitanya sebenarnya untuk mempermudah, tapi
harus ada prompt yang benar-benar sesuai gitu, biar hasilnya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ketika promptnya tidak sesuai pun nanti hasilnya juga sesuka hati dia gitu ya, sesuka hatinya si AI-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, diagnosis untuk yang kasus AFP sudah saya kirimkan di grup. Kemudian Bapak Ibu untuk yang belum melakukan absensi, mangga silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian untuk Mulan Bulat edisi 4 kali ini. Sampai jumpa di Mulan Bulat edisi kelima. Selamat sore, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.